Selamat datang di Siniar 54, Siniarnya Asmari Duta. Di sini bersama saya Arnandito Rafaseliano Ratifandi dan teman saya Halo semuanya, nama saya Razan Fikri Putra Wahidra dari kelas 2020 MIPA 1. dan teman saya satunya lagi. Halo semuanya, nama saya Cliff Kenas Swasta Slastomo dari kelas 2020 MIPA 2. Disclaimer dulu untuk teman-teman semuanya bahwasanya kami bertiga sudah divaksin 2 dosis sehingga untuk siniar kali ini kami tidak memakai masker. Yang pertama kita kepada Cliff. Cliff, apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Gimana kesibukannya saat ini sehari-hari? Ya, kita kan sudah ketahui sekolah sudah mulai dibuka tuh, kita sudah mulai PTM ya. Jadi kesibukannya itu nggak jauh-jauh lah dari sekolah. Ya kalau nggak belajar, mengerjakan tugas atau ulangan gitu. Kalau Razan gimana Zan? Ya, karena sama-sama siswa ya, jadi pasti ya nggak jauh beda lah. Pasti juga ulangan, terus belajar, ngerjain tugas lah gitu. Gitu aja. Ya benar sih, sama saya juga gitu ya, saya juga sehat dan alhamdulillah kesibukannya juga sama dengan kedua teman saya yang lainnya. Kemudian ngomong-ngomong nih, kalian berdua kan tadi ngomong kesibukannya sekolah, ngerjakan tugas dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Untuk Cliff, gimana Cliff tanggapanmu tentang sekolah new normal? Ya kalau menurut saya nih ya tentang sekolah new normal itu, saya nggak setuju. Bukannya nggak setuju sih, cuma kurang cocok aja gitu sama sekolah di era new normal ini. Itu alasannya kenapa Cliff? Apakah ada keresahan or something? Ya, kalau keresahan sih sebelum, era new normal ini ya, kita harus lihat dulu dong sekolahnya kayak apa. Nah, kurang lebih selama 1,5 tahun kan kita sudah menjalani yang namanya sekolah daring atau sekolah online gitu. Mhm. Nah, di sekolah online itu kan sistematikanya berbeda jauh ya sama PTM. Iya, Dan kalau saya sih, saya lebih cocok sama sekolah online jujur aja gitu. Soalnya kalau sekolah online itu, jadwalnya lebih fleksibel yang pertama. iya, Itu misalnya saya bangun jam 6 tuh, atau setengah 7 lah, iya, ngepres kan harus ke sekolah jam 7 tuh. Saya belum makan, lapar di sekolah nggak bisa, mengikuti pelajaran gitu. Tapi kalau online kan misal saya bangun setengah 7 saya masih bisa mempersiapkan gitu, telat-telat iya, sedikit nggak apa-apa lah, gitu. Terus kalau, dari daring itu jadwalnya bebas, bukan bebas sih, kayak lebih bisa fleksibel mengatur aja gitu, sendiri gitu iya. ya. Kalau di sekolah PTM nih, kita, lihat dari jam 7 sampai jam 4. Kita harus belajar terus gitu, ngerjain tugas, belajar dan lain-lain. Belum nanti ditambah lesnya kan capek gitu. Terus juga, pelajarannya nggak bisa kita atur gitu, sudah diatur sama kurikulum sekolah. Misal jam 7 pagi kena matematika gitu, kan pusing, nggak bisa masuk ke otak gitu. Iya, Iya Soalnya sih. masih belum bisa sadar bener gitu, iya, masih pagi-pagi gitu. Nah, kalau sekolah online itu saya bisa ngatur jadwalnya. Jadi jam pagi itu saya kerjakan yang nggak terlalu berat gitu, misalnya kayak PKWU, seni budaya gitu. Terus baru nanti agak yang waktu kondusif itu saya baru malam-malam, mengerjakan iya. yang berat-berat gitu. Terus kalau, dari sekolah online nih, kita bisa mengerjakan sesuatu yang bisa membuat enjoyable. Maksudnya gini, Iya, kalau kita nugas di sekolah nih, kan sumuk, panas, iya, banyak orang juga rame. Kalau di rumah kita bisa mengatur, jadwalnya kan. Kalau misal kita atur agak malam gitu kan, iya, nggak terlalu ramai kan. iya, Adem. Adem juga, ya lebih bener, nyaman ada gitu. tambahannya juga dingin gitu. Kalau di rumah juga, ini terakhir nih, kita bisa ngerjain tugas, tapi nggak stres. Gimana tuh? Nah, kita bisa misal kalau ngerjakan tugas sambil ngedengerin lagu, Iya, kan bisa lebih enak aja gitu, ngedengerin lagu atau sambil ngemil nyemil gitu kalau ya, lapar Nonton bisa benar YouTube, benar. ngemil. nonton YouTube. Nonton YouTube juga YouTube bisa ya. tuh, misal ngelihat penjelasannya terlebih Iya, dahulu, gitu kan bisa. Kalau di PTM nggak bisa. Jadi, dari situ saya rasa kok lebih cocok ke online lebih gitu cocok kalau untuk saya sendiri Cliff ya. sendiri ya. Jadi Cliff suka yang kalau di rumah lebih santai, lebih fun gitu ya. Iya. Kalau menurut pendapat Razan, gimana Zan? Menurutmu sekolah di era new normal ini Zan? Oh, kalau menurut aku sih ya, aku lebih cocok sekolah PTM sih, tatap muka gitu. Kalau tatap muka itu saya bisa lebih paham itu rasanya. Iya, Karena kan dijelasin guru, kalau nggak paham juga bisa tanya-tanya ke temen gitu. Terus saya ini orangnya lumayan gampang terpengaruh sama lingkungan. Nah, kalau di sekolah itu kan bisa lihat kalau teman-teman pada rajin-rajin gitu, pada belajar. Jadi Kak, motivasi buat belajar itu tinggi gitu, ya semangat jauh gitu. meningkat lah. Terus kalau kan kita sudah di pandemi itu sekarang hampir 2 tahun ya, jarang banget bisa bersosialisasi sama teman-teman gitu. Kangen Ya kalau bisa ketemu teman lagi ngobrol. itu kayak ya kesempatan yang nggak bisa Iya, dilewatkan gitu. iya bener sih. Tapi Zan, meskipun kamu setuju sekolah tatap muka di era pandemi, kamu juga tentunya punya keresahan dong. Apa nih keresahanmu di sekolah tatap muka?
Kalau keresahan ya semuanya pasti ada ya. Kalau menurut saya tuh waktu perjalanan, karena rumah saya tuh lumayan jauh. Kayak kali berangkat tuh 1/2 jam lah. Iya. Berapa kilo tuh Zan dari sekolah tuh? Kayak 17 kiloan lah. 17 kilo. Ya, kalau kata Dragon Ball itu naik gunung turun lembah gitu. Kalau diangkat berat 17. Iya, kalau jangan berat. Kalau diangkat berat sih. Ya. Itu berapa lama, Dan? Kalau sekali berangkat tuh 1/2 jam. Jadi waktu 1/2 jam itu saya nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bisa tidur, nggak bisa belajar, nggak bisa ngerjain tugas. Jadi apalagi harus pulang pergi juga kan. Iya. Ya sayang aja begitu waktunya. Boros ya, nggak bisa efisien seperti di rumah Ya gitu kurang ya. efisien sih menurut saya. Tua di jalan lah ya Iya. gampangnya. Kalau begitu terkait Razan setuju tatap muka, Cliff tidak setuju. Keduanya sebenarnya memiliki kelemahan dan kelebihan gitu. Razan Iya. sendiri, Zan, kamu kan setuju nih tatap muka dan Iya. tatap muka juga berarti kamu seneng dong otomatis 1 bulan belakangan ini ya sedikit-sedikit meskipun 50% tapi sudah tatap muka lah gitu. Iya, iya. Tapi pengalaman menarik atau lucu mungkin yang bisa di-share ke teman-teman apa, Zan? Kalau pengalaman menarik ya tentu saja ada ya. Kan waktu awal-awal PTM itu kita ekskul udah mulai jalan. Nah, kan ekskulku kebetulan ada pembinaan, pulangnya kayak jam 3 sorean lah. Iya. Nah, kita kalau pulang itu kan lewat lobi nih. Nah, di lobi itu ada kursi-kursi panjang. Nah, di kursi itu aku lihat nih ada orang duduk sambil main HP. Posturnya itu kayak Cliff, rambutnya kayak Cliff, pakai masker lagi. Jadi aku kira kan Cliff ya. Ya, Terus soalnya biasanya nggak kan kelihatan ya. Iya, nggak kelihatan. Terus kan biasanya kalau aku ketemu Cliff langsung nampar nih. Wih, tidak, kayak bukan gitu nampar, dong, bukan kayak gitu nampar dong. dong. Nendang sih. Biasanya kalau ketemu Cliff langsung nyapa kan, langsung manggil gitu. "Boy Cliff," gitu. Kok dia nggak respon tapi. Terus aku panggil lagi dong sambil aku samperin gitu. "Boy Cliff." Nah, kali ini dia itu kayak nengok gitu, Kak. Wah, gini. Tapi kok waktu saya amatin tuh kok beda. Kok beda? Terus dia bilang gini dong, "Siapa ya, Mas?" Waduh, Aduh. salah orang nih kayaknya. Udah malu, panik lagi. Kan awalnya rencananya mau minta maaf nih. Iya. Tapi pas mau ngomong malah ngeblank gitu. Malah nggak kepikiran, malah ngomongnya cuma, "Cliff, duluan ya," gitu. Terus malamnya aku ceritain deh ke si Cliff. Nah, di Discord Cliff juga cerita masalah masker-masker tuh. Ya, jadi ceritanya gini nih. Mungkin kita semua ngalamin lah ya. Jadi kalau di sekolah PTM gitu kan kita harus tetap mematuhi prokes gitu. Prokesnya tetap harus ketat ya. Tetap harus pakai masker, pakai hand sanitizer, mencuci tangan dan lain-lain Iya. gitu. Nah, ngomongin soal masker nih. Kita kalau pakai masker kan nggak bisa berbicara dengan jelas ya, nggak bisa. Ya, susah lah, Ya, susah. susah lah. Buat nafas aja susah apalagi ngomong gitu. Nah, kalau pakai masker tuh suaranya ketutup pertama. Iya. Kedua itu kalau misalnya kita nggak pakai masker sekarang ini kan bisa lihat gitu gerak bibir orang lawan bicaranya kayak gimana gitu kan bisa kira-kira lah ya Iya, kalau iya. misalnya nggak denger. Kalau pakai masker nggak bisa kan? Kita cuma bisa lihat maskernya naik turun doang gitu. Nah, misalnya di kelas nih temen saya nggak bawa stipo, terus mau pinjem ke saya. Bro, pinjem stipo dong. Nah, yang aku denger nggak gitu. Yang aku denger tuh cuma, oh iya ong. Hah? Oh iya ong. Hah? Terus dia buka maskernya. Bro, pinjem stipo dong. Oh, tuh terus maskernya tutup. Jadi untuk mendengarkan itu harus buka masker dulu Iya, gitu. iya. Jadi Susah itu susah ya. untuk Relate komunikasinya sih. gitu. Nah, kalau Arsel sendiri nih, kan juga siswa sini kan, Iya, siswa Samarinduta. tentu, Pasti juga iya. ada cerita-cerita yang menarik nih yang juga bisa dibagikan gitu. Ya, kalau cerita lucu sih hampir sama ya dengan Cliff, kebanyakan susah ngomong gitu. Kalau saya lebih ke udah WA aja, WA gitu. Udah usah ngobrol lah, susah ngobrol gitu. Lewat WA Iya, ya, kalau jadi. ya cuma sebatas itu sih. Kalau seperti Razan mah enggak lah ya, saya terlalu malu untuk seperti itu. Untung enggak jadi ditampar. Iya, untung enggak jadi ditampar. Kalau saya lebih ke itu ya. Yang pertama susah ngomong, yang kedua kalau kita lagi ngelamun, kita lagi bengong itu susah ya. Lebih gampang gitu menggunakan masker. Lebih enak ya? Lebih enak menggunakan Bermanfaat masker ya ya, maskernya. bermanfaat gitu. Kalau kita lagi apa gitu, gerak bibirnya nggak kelihatan itu terkadang membawa efek positif gitu untuk saya pribadi gitu. Jadi ya terlepas dari pro kontra, terlepas dari apapun itu sebenarnya baik sekolah tatap muka maupun sekolah jarak jauh itu memberikan cerita dan pengalaman unik di masing-masingnya. Sehingga oleh karena itu karena waktunya juga sudah cukup panjang sehingga siniar kali ini saya tutup. Sekian dari kami, Siniar 54. Siniarnya Siniarnya Samarinduta. Samarinduta. Bye.